Malik Ibrahim Wati Walinya Madaul agama Madaulnya di bawah pemerintahannya dengan ayat yang dipimpin bernama Jatuh Biasa Negara bagaikan di Madaul bagaimana Madaul mampu dalam bapak yang pun menang ketika di masa kerajaan Indonesia yang masa rakyat yang tidak negara jauh daripada mara bahaya makmur di dalam ekonomi sejauh mana makmur di dalam ekonomi dan di dalam ekonomi yang akan penuh di dalam lu sebagai penggemar saudari penggemar dalam negaranya berarti yang mengerti turun 26 ayat yang sudah menjadi sebuah dunia mananya cita-cita untuk dan kerajaan Islam yang besar ini dilakukan oleh misalnya hingga dulu pada 800 tahun yang lalu ini alat dulu ini dipakai dari umat yang disebut dengan Islam. Satu, yang kedua beliau digelar dengan Samsudin Wati maka hari agama dua tokoh yang ada di depan kita hari ini adalah merupakan orang yang mampu dan ahli di dalam agama mampu menerangi kepada orang-orang lain sehingga 800 tahun yang lalu orang-orang yang berpernah dulu mengatakan saya berani mengatakan hari ini demikian karena kita lihat di makam Sultan ada sebuah tulisan yang aku menyatakan hanya kemudian di makam anaknya disebut dengan Khatnasri. Khatnasri di mana saat ini adalah saat yang pernah diperlukan dan tadi dia kemudian berpindah ke Islam dari Islam berpindah ke Indonesia. Jadi hadir dua budaya ini hari ini di depan kita, dua tulisan orang ini dua budaya Timur Tengah Arab dan Syam menunjukkan bahwa di sini dulu adalah merupakan kampus terbesar di sini atau pesantren paling besar di sini. Itulah menurut dalil-dalil yang ada di sini. Pulau. Dalilnya beliau tempat anak cucu beliau adalah tempat makam Sultanah Malaysia. Yang ajak mengotok itu di sini. Baik duit di sini tempat ini bisa di dalam itu beliau itu beliau nanti beliau bang. Itu makam komplek makam Sultanah Malaysia dengan negara. Mungkin karena dua periode periode pertama yang ini tempat di kemudian waktu yang lalu ini berpindah jadi kita sekarang ini positif kemudian waktu yang lalu ini durali damai jadi belum baca balik dengan tempat dikuburnya para kesultanan yang keturunan 20 yang nyan anak ke Paduk yang inilah anak yang pertama. Jadi walaupun ada orang yang menyebutkan bahwa Malik Saleh punya anak dua orang, pertama Malik Dahir, kedua Malik Mansur, tetapi menurut bukti yang paling otentik lewat catatan batu nisan yang ada di sini, kami tidak bisa mengelak bahwa Malik Dahir atau yang disebut dengan Sultan Muhammad memang ya anak daripada Sultan Malik Saleh, sedangkan Sultan Malik Mansur makamnya ada di Malaka sana di negeri seberang. Tapi tidak menunjukkan beliau bahwa anak daripada Malik Saleh. Menurut catatan yang ada di batu nisan, beliau adalah Sultan Malik Mansur bin Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad baru bin Malik Saleh. Jadi jauh sekali dengan orang mengatakan bahwa Malik Saleh ini punya anak yang pertama Malik Dahir, kedua Malik Mansur. Bukan saya yang katakan. Itu catatan yang ada di batu nisan. keluarga lain dari Malik Saleh menantu cucu atau makamnya untuk kita tampilkan bahwa ini keturunan daripada Malik Saleh tidak ada karena yang pertama referensinya tidak ada, yang kedua buktinya kalau pun ada buktinya tidak lengkap. Jadi hari ini untuk mengaku ini keturunan Malik Saleh bukan kami sebagai pengkajian di sini yang mengatakan, tetapi harus diakui oleh dinas setidaknya adalah kami umat kebudayaan karena orang-orang inilah yang punya wewenang untuk
dipublikasikan, karena keinginan kami hari ini sebagai penggemar sejarah untuk memberitahu siapa sebenarnya keturunan daripada beliau, mengingat tentang kehadiran sejarah yang ada di wilayah kita sebagai bumi Serambi Mekah ini tentu tidak kosong dari mana. Jadi sejarah kita ini tidak ubahnya hari ini seperti gelembung air. Menurut saya seperti gelembung air yang gelembungnya besar tetapi dia mudah rapuh bila tersentuh benang. Saat dia meletus isinya tidak ada. Tapi sayangnya hari ini lewat bukti dan dalil yang kami dapatkan menunjukkan kehadiran kerajaan yang ada di wilayah kita ini tidak kalah serunya seperti sejarah yang ada di Istanbul Turki. Itu bisa kita ukur dari pola kaligrafi, dari yang mencapai tingkat kesempurnaan. Nah, jadi dengan demikian, walaupun para pengkaji, para ahli sejarah hari ini berpendapat kenapa hari ini wilayah kita tidak punya sejarah, dengan alasan minimnya usul tarikhiah untuk dijadikan sumber penulisan pokok tentang menentukan sejarah. Tapi bagi saya hari ini berpandangan lain, karena dengan kita dapatkan bukan satu dua batu nisan yang ada hari ini di wilayah kita, itu membuktikan bahwa 800 tahun yang lalu di mana moyang kita sudah lihai, sudah mampu baik di dalam tulis maupun menulis. Dengan demikian sejarahnya pun sudah ada. Tetapi sayangnya hari ini sejarah kita adalah telah dimanipulasikan sehingga jadilah sejarah kita hari ini sejarah yang tidak sesuai dengan faktanya. Maka oleh karenanya kami hari ini yang baru-baru ini punya ilmu mungkin sedikit berusaha keras ingin mengembalikan kisah sejarah baik di dalam sejarahnya, peradabannya dan budayanya, metodologinya ingin kami kembalikan di dalam ranah konteks sejarah sebagaimana dikendaki zaman Samudra Pasai dengan mengumpulkan dalil-dalil dan bukti-bukti semampu kami hari ini. Sayang oleh berpegang, katanya bukan sejarah katanya karena ada versi yang benar sejarah. Jadi sejarahnya contoh salah satu yang beredar hari ini, salah satu yang beredar baik itu para pendaki yang mengatakan, baik itu para ahli sejarah, bahwa Merah Seru ini orang yang pertama yang diucapkan 2 kalimat sejarah. Dengan demikian bermakna beliau kok seorang malam. Tetapi di batu nisan beliau di kolom yang tengah sudah ada di sana disebutkan Al-Khadiji Nasibul Karim. Beliau mempunyai keturunan yang mulia. Jadi kalau orang yang pertama yang diucapkan 2 kalimat syahadat menurut saya tidak punya sanad. Tetapi ini disebutkan Al-Khadiji Nasibul Karim. Jadi ini pun sudah bertentangan dengan cerita yang kita benarkan. Kalau kita ragu di dalam penyebutan ini, kita akan tahu di sebelah situ di kolom pintu wajah yang di samping itu sudah kiri. Di situ dituliskan di batu nisannya itu Allatin tikala min syahri Ramadhan sanatan situ wa tisuna wa situ milatin min itikali nabawiyah tahun 696 Hijriah. Kalau dengan masih itu 1297 Masehi, beliau wafat di tempat ini tepatnya bulan Ramadan. Hari ini 1442 Hijriah. Berarti lebih kurang sekitar 746 tahun yang lalu sudah dituliskan di situ. Hari ini kita datang untuk mengatakan itu tidak benar. Ada berani? Berani itu? Nyo. Nya mana? Sukai mumput sukai mumalik, sukai musyafi'i, hambali hanafi itu mungkin. Kan? Kemudian kamu orangnya di dalam pencarian karena kamu belum ada yang bersejarah kan ahli, karena ahli loh bulan, ahli loh kan. Kamu menemukan bahwa Malikus Salehnya adalah salah satu daripada keturunan daripada Sultan Abu Al-Muzaffar Shihabuddin Al-Buri, pendiri dinah Buriyah yang ada di Delhi. Itu dengan fakta yang kami bentangkan nanti. Yang pertama dalil peristiwa, yang kedua dalil budaya, yang kedua titik geografis sekitar. Ini 3 fakta yang kita bahas nanti. Barangkali tidak cukup 1-2 menit waktunya. Akan menunjukkan di situ. Kemudian yang kedua, dengan kami menemukan makam yang paling tua daripada Sultan Malikus Saleh yang hari ini masuk kawasan Kecamatan Murah Mulia, Kampung Bukadaya, Lubuk Kuih, Melaka. Di situ ada 2 makam. Yang pertama disebut dengan Raja Ahmad, yang kedua dengan Raja Muhammad. Yang Raja Muhammad itu lebih diperlukan dengan Nabi Muhammad.
Di situ tertera angka tahunnya. Angka tahunnya tahun 622 Hijriah beliau wafat. Kalau dengan Masehi itu 1225 Masehi. Jadi 1225 Masehi dengan 1290 itu berapa tahun jarak? Hampir 74 tahun. Bahkan kalau kita lihat di situ di makam itu di Batu Nisan itu, kalau kita mau lihat ada tertera sananya atau sana tahunnya itu tidak ada. Yang ada di situ tertulis Tahni. Jadi huruf Arab dengan pola hisab disebut dengan hisab Jamal Al-Kabir. Artinya dari huruf Arab dikembalikan kepada huruf Latin. Jadi dengan jumlah angka, alif itu 111, ta itu 400, nun 106, ha itu 5. Jumlah angkanya di tahun 622 Hijriah. Dengan demikian 74 tahun sebelum Malikul Saleh ini orang kita sudah mampu di dalam tulis, bahkan dari bahasa Arab bisa direkom menjadi Latin. Kita sudah maju. Dengan demikian bukanlah Malikul Saleh orang pertama pembawa Islam, tetapi di antara sekian malik yang ada, beliau orang yang pertama yang berhasil mendirikan kerajaan Islam itu satu, menurut saya. Yang kedua, di antara sekian malik sebelum Malikul Saleh, beliau orang yang pertama yang mendapatkan gelar dengan sultan. Karena tidak sembarang orang itu bisa mendapatkan gelar dengan sultan, mempunyai syarat-syaratnya. Menurut Syekh Jalaluddin Al-Suyuti di dalam karangan beliau yang beliau beri judul Husnul Mudzaharah, seseorang itu baru bisa digelar mendapatkan gelar dengan sultan. Pertama, kekuasaannya harus membawahi manusia. Yang kedua, di kalangan prajurit beliau harus mempunyai prajurit. Di kalangan istana beliau harus mempunyai prajurit perang 10.000 orang. Cara untuk menjadi sultan. Jika kekuasaannya bertambah banyak, prajuritnya bertambah banyak, jika disebut nama beliau baik di masjid, di tempat pengajian atau di tempat-tempat pendidikan umum, beliau tidak lagi disebut dengan sultan, tapi juga disebut dengan sultan Salatin. Dalam bahasa istilah sekarang yang menyalah negara pegahat, beliaulah orang yang pertama yang mendapat gelar dengan King of Beauty. Dia negara. Anak lain. Hari ini mengatakan boleh, tapi membuktikan yang payah. Karena menurut undang-undang yang berlaku di dalam kaedah in qultu nakala fa asahiyatu au mudaiyan fatalidu. Hari ini yang sanggup kami bincang, hari ini tidak ada bukti yang lebih awal daripada wilayah kecamatan Kabupaten Aceh Utara. Tidak ada bukti. Walaupun ada yang mengatakan berdak atau baru atau Banda Aceh, itu hanya berdasarkan duga-duga. Tapi duga-duga itu tidak bisa pada menurut saya. Hari ini tidak lagi kita mempelajari sejarah dengan dasar duga-duga, tapi harus dengan fakta yang paling otentik, supaya generasi kita di masa akan datang tidak akan lagi keliru dengan sejarahnya. Yang lainnya berarti ada yang belum pun. Mungkin saya mengukur dengan para tadi besar yang ulung-ulung yang diperuntukkan di masa kerajaannya Matarukuh Jaya, yang dijadikan seorang mufti yang paling hebat, bagaimana yang tercatat di dalam karangan Ibnu Battuta yang berjudul Tufah An-Nazhar wal Ajaibi Al-Akbar. Wate koknya dia keno, koknya dari Cina menuju ke sini, dia singgah di kerajaan Madinah Sumatera. Nyo kali ini kalian kan? Nyo sekarang tahun 746 Hijriah, kalau dengan Masehi 1346 Masehi. Disebut dengan negeri ini, nama negeri ini Madinah Sumatera. Ini kalau mau lihat di dalam kitab yang diberi judul Tufah An-Nazhar wal Ajaibi Al-Akbar jilid 2 halaman 185. Nyo na baru mau lihat kalau pulang. Cuma lungkungan dia karena dia Arab. Dia menyebutkan negeri ini Madinah Sumatera. Jadi hari ini kenapa disebut dengan semut besar semut betina? Kapan lahir negeri ini semut besar semut betina? Yang ada referensi semut besar semut betina adalah di dalam hikayat Raja Pasir, itu satu. Yang kedua di dalam kronika Pasir. Yang ketiga di dalam sejarah hikayat Melayu. Yang lain daripada itu tidak ada. Termasuk di dalam catatan Sulaiman Al-Mahri yang diberi judul Al-Umdah Al-Mahriyah fi Dabtil Ilmil Bahriyati fi Ilmil Bahriyati Al-Dakhari. Itu karangan beliau yang pertama. Karangan beliau yang kedua
Minhat Fakhari fi ilmi bahriyati ad-Dakhari. Beliau ahli di dalam bagian astronom, juga ahli di dalam bagian ilmu kelautan. Di sini juga disebutkan adalah Madinah Sumatera. Menanggung dulu. Memang kapan beralih kepada semut besar semut betina, nyo payah perlu pulang ke sini. Yang tahun 17 tahun 917 Hijriah. Kalau dengan Masehi, kalau tidak salah saya itu sekitar tahun 1511 atau 10 Masehi. Ini sudah berdiri tersohor negeri ini dengan Madinah Sumatera. Madinah Sumatera itu adalah ada maknanya sendiri. Kenapa negeri ini dulu disebutkan dengan Madinah Sumatera? Mengingat bahwa dulu dunia belum bisa menemukan garam di tempat lain, yang ada hanya di sini. Walaupun komuniti garam itu tidak masuk di dalam sejarah, tapi yang ada memang hanya di sini. Termasuk di sini masih tercatat tempat-tempat yang dikelola garam di sini. Itu salah satu di Cangkalira Bayu, kemudian Cangkalira Harum, termasuk Kapang, tempat menghasilkan garam yang paling bagus. Itulah salah satu bukti yang ada, walaupun garam itu tidak masuk di dalam komuniti. Yang nyong berikutnya berpedang kerajaan 1270 yang masih menyangon Hijriah tahun 675 Hijriah. 12 yang masih 12 itu dari waktu itu dari waktu itu masih ada Hijriah itu 676 atau 75. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam penyebutan beliau bahwa ada sejarah yang mengatakan beliaulah orang yang pertama yang bisa menafsirkan Al-Quran di bawah beberapa benua itu. Dalam penyebutan sejarah tidak ada sanggup yang membaca, hanya Sultan Malikus Saleh yang sanggup membaca. Kita harus lihat dari wafat yang ada di situ. Bukan kata kita. Di situ tahun 696 Hijriah, artinya hampir 7 abad setelah wafat Nabi baru Malikus Saleh wafat di sini. Jauh sekali. Dengan demikian, sebelum kerajaan ini berdiri, kita harus lihat dulu di Timur Tengah. Di Timur Tengah sebelumnya kata dong kerajaan. Di antaranya Abbasiyah, Baghdad, Turki, Mesir, India. Yang abad-abad kelima. Lalu pertanyaan lagi, benua mana yang bawa tidak sanggup berbaca? Dan hari ini pertanyaannya, surat apa yang dibawa sampai hari ini belum ada yang menjelaskan apakah Al-Fatihah pertama sekali dibawa ke sini ataukah Pulau Bawahan ataukah Pulau Abdul Balak itu yang kedua. Yang ketiga, beliau wafat di sini adalah tahun 696 Hijriah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang mengenal lahum lahir beliau tahun 630 Hijriah. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Ini kalau tidak salah saya. Beliau wafat di sini tahun 696 Hijriah. 20 tahun sejak wafat Imam Nawawi baru wafat Sultan Malikus Saleh. Jadi dengan demikian prediksi saya ini hanya peramal saya yang ramal. Beliau sempat hidup semasa hidup Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jika beliau hidup semasa hidup Imam Nawawi, lalu hukum apa yang dimaksud? Itulah dongeng. Inilah yang saya katakan tadi adalah merupakan manipulasi sejarah yang hari ini kita tidak bisa terima, harus kita ubah dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi, untuk itu kita tidak boleh lagi berduga-duga sejarah. Ya, coba dari orang pun perlaklah dulu lagi mah, perlaklah yang paling awal. Tapi lu papaduk tu apa kui? Lu dua jadi ngomong bukan dulu, lu dua jadi ngomong buat kena keminat tapi itu. Kuma Jawa dulu, bukti kita deh. Ona menurut M. Yunus Jamil yang didapatkan di dalam kitab karangan Idahul Haq fi Mamlukati karangan Abu Ishaq Al-Makarani, konon di dalam kitab Idahul Haq itu tersebut bahwa kerajaan Perlak terdiri itu adalah tahun 225 Hijriah, itu abad 2 Hijriah. Kita malu dengan tulisan yang ada di situ.
yang ada di dalam kitab Hilal bahwa orang-orang ini dulu menulis di dalam khas sulus. Tetapi kenyataannya kita lihat tulisan itu sudah 18. Masih sudah jauh sekali di situ, kita sudah salah satu langkah. Tak pernah ada bukti Hainan telur tu. Kau tak kata kau tak telur no. Tahu ilmu hainan telur sarai. Bukti ngampun bukti. Orangnya nyo. Inilah yang paling otoritatif. Lewat tulisan-tulisan ini. Kemudian lewat, kalaupun memang ada, memang ya. Di situ kita dengan bukti sudah kalah satu kali. Kemudian kita jangan lupa bahwa tahun 225 Hijriah, Kerajaan Perlak telah berdiri dengan Sultan pertama Said Maulana Alaeddin Shah. Itu tersebut di dalam Islam. Kemudian kita jangan lupa dengan undang-undang yang berkenaan yang bersifil dengan Islam. Kita harus tahu dulu kapan di dalam sejarah Islam itu orang penguasa dibentukkan dengan sultan, diberi gelar dengan sultan. Kalau tidak salah saya, masa Khalifah Harun Ar-Rasyid tahun 170 Hijriah. Orang yang pertama yang digelar dengan sultan adalah Khalid bin Marbah yang ada di dinasti Bui. Itu tahun 170 Hijriah. Baru ada. Sementara gelar sultan adalah merupakan gelar biasa saja. Kemudian barulah abad 2, abad ketiga baru dipopulerkan di Timur Tengah. Seperti dinasti Imanuddin Gangki bin Uskur yang pernah dibangun di Mosul. Itu abad 3 Hijriah. Di sementara di Timur Tengah belum populer orang dengan sultan. Penguasa digelar dengan sultan. Sementara di Perlak itu abad 2 Hijriah sudah ada orang yang dipopulerkan dengan sultan pertama Said Maulana Alaeddin Shah. Sedangkan Islam dari sana dulu datang. Di sana belum ada sultan, di sini sudah ada. Di sini kalah kita lagi satu langkah. Dong punya bodong yang ada. Itu sakit hati. Tapi nama Abah tu orang paling saya apa dia tu paling ni. Tolong raja tu mau kayak orang raja tu mulai berbaik. Tapi wajah tak apa-apa. Hanya berdasarkan seminar ulunnya. Berarti seminar menyahana salalu Cikurunglah 6 hari. Seminar pertama diadakan di Medan, memutuskan berdasarkan hasil yang ada di situ Perlak pertama. Kemudian seminar kedua yang diadakan di Banda Aceh 1978 juga menghasilkan berdasarkan pendapat Pak Ali Hamzah, Ali Hashimi bahwa Perlak lah berdasarkan yang ada di dalam kitab Ilahul Haq. Kemudian 1980-an di Kuala Simpang menghasilkan juga Perlak. Maka atas kesepakatan seminar-seminar itulah bahwa mungkin orang-orang itu Perlak lah pertama. Hari ini kita menemukan bukti-bukti yang ada di sini sudah menolak dengan bukti yang ada di sekarang yang paling penting di lewat Al-Quran. Saya nak jalan. Oh itu kita tahu oh yang belum hanya melangkah dulu. Dia melangkah dulu. Yang ini berarti menunggu sementara waktu. Jika kemudian hari kita menemukan dalil-dalil dan bukti-bukti jauh lebih awal daripada beliau, barangkali apa yang saya katakan ini bisa berubah dengan bukti. Yang lagi yang Nabi tunjuk jauh itu. Lebih aku di muka dengan tu. Kata ni. Pun apa?